Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Felita dari kelas 2 IPA 7 ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi ini juga suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun sosial, yang selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, berisi tentang paragraf yang menjadi inti atau pembuka dalam suatu bacaan. Kemudian ada urutan sebab dan akibat, berisi mengenai uraian tentang peristiwa atau apa yang telah terjadi yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang terakhir ada interpretasi, berisi mengenai kesimpulan tentang apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Kemudian ada unsur kebahasaan teks eksplanasi, berfokus pada hal umum atau generik, memungkinkan adanya penggunaan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan kata kerja atau verba. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh penggunaan kata-katanya sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif. Kemudian penulis harus membuat justifikasi bahwa sesuatu yang dijelaskan pada teks yang ditulis secara kausal itu benar adanya. Kemudian saya mengambil suatu teks eksplanasi tentang peristiwa alam yang berjudul Gerhana Bulan. Unsur yang pertama, pernyataan umum. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi, oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya 2 titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29.503 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Unsur kedua, ada urutan sebab akibat. Faktanya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena beloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan tersebut memiliki spektrum cahaya kemerahan. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga bahkan coklat. Anda dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan salat gerhana atau salat kusuf pada saat terjadi gerhana bulan. Unsur yang terakhir ada interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadinya gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Kemudian unsur kebahasaan, saya akan mengambil tentang istilah-istilah dari teks tersebut. Yang pertama ada gerhana. Jadi gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Yang kedua ada orbit atau garis edar yang sering kita ketahui adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi atmosfer bumi. Yang terakhir ada spektrum, adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set harga saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas di dalam sebuah kontinum. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Novianita dari kelas 2 IPA 7. Undur diri, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.